Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada hari ini kita belajar masih di buku kedua, bab yang pertama tentang inna dan saudara-saudaranya, dan juga asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Kemarin kita udah bahas tentang inna dan saudara-saudaranya. Ini kan pelajaran yang kemarin. Ini buku kedua, ya. Dari awal buku kedua kemarin. Terus kita sudah belajar tamrinnya, latihannya 1 sampai 6. Sekarang kita lanjutkan latihan ke-7. Ini kemarin pelajaran inna dan saudara-saudara. Inna, anna, diulang lagi ya. Inna, anna, ka'anna, lakin, lakinna, la'alla, laita. Kemarin pelajarannya. Terus kemarin susunannya kan begini. Nah, misalnya ini mubtada, as-sayyaratu jamilatun. Ini mubtada, ini khabar. Mubtada as-sayyaratu harakatnya dhammah, jamilatun khabar harakatnya dhammah. Kalau masuk inna sayyarata, yang dhammah tadi menjadi fathah. Sayyaratu menjadi sayyarata. Namanya disebut isim inna nanti jadinya. Walaupun ini awalnya mubtada, tapi di sini kan ada inna disebut isim inna. Dia harus nasab baris di atas. Inna sayyarata jamilatun. Jamilatun menjadi khabar. Khabar inna disebut. Nah, ini susunannya kemarin pelajaran yang ke-6. Latihan yang ke-6. Sekarang latihan yang ke-7. Ta'ammal misalain. Perhatikan dua contoh. Sumakawin jumalan mislahuma. Kemudian gabungkan dua kalimat itu dari kalimat-kalimat berikut. Contohnya, aminal hindi anta au am min Pakistan. Apakah kamu dari India atau dari Pakistan? Misal sani, atabibun anta au muhandisun. Apakah kamu dokter atau insinyur? Kalau contoh pertama misalnya, anta di sini. Berarti sini ya. Nah, apa tuh? Anta mujtahidun am kaslan? Apakah kamu anta? Anta, a-nya itu kan atanya kan. Anta, tapi benilang. Mujtahidun anta, walau juga anta lah. Anta mujtahidun am kaslan? Apakah kamu itu bersungguh-sungguh atau atau pemalas? Apakah kamu sungguh-sungguh atau pemalas? Kalau nomor 2 iya ya. Amin sini hiya au minal Yaban. Kalau masalah bicara tentang tempat kan yang ke atas ini. Aminas sini hiya aminas sini hiya am minal Yaban, atau dari Jepang. Terus yang ketiga misalnya, atabibun anti tabibatun am mumarridatun. Anti tabibatun am mumarridatun. Begitulah selanjutnya ya. Kalian lanjutkan. Oke. Nah, perhatikan yang ke-8. Ta'ammal al-amsilatul atiyah. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini baru kita lihat li dhu. Perhatikan contoh dhu. Ini dhu ini asmaul khamsah. Jadi kita akan
belajar asmaul khamsah. Saya contohkan satu dulu. Mudiruna zu qamatin tawilatin. Mudiruna yaitu direktur kami, zu dia mempunyai qamatin tawilatin. Qamah tempat berdiri yang panjang atau apa ya? Qamah ini. Tapi yang jelas mudiruna ini kan mudhafun ilaih, mudirun. Berasal dari mudirun, mudhaf, nanya mudhafun ilaih. Zu-nya ini mudhaf lagi. Zu-nya kan mudhaf. Zu qamatin. Zu qamatin. Itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Tinggi. Zu qamatin tawilatin. Kalau dia berdiri itu tinggi. Dia mempunyai berdiri itu tinggi. Jadi kalau dia berdiri itu tinggi. Zu qamatin. Dia kalau berdiri itu tinggi. Jadi ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Nah, mudhafnya ini karena dia di tempat ini, di tempat apa? Di tempat rafa, ini kan menjadi mubtada nih. Mudhaf mudhafun ilaih jadi mubtada. Mudhaf mudhafun ilaih menjadi khabar. Zu qamatin. Mudhaf ini mudhafun ilaih menjadi khabar. Zu-nya menjadi mudhaf, qamatin jadi mudhafun ilaih, dia khabar di posisi khabar. Nah, posisi khabar maka dia pakai waw. Zu tawilatin. Nah, ini apa aja nih? Naat ke sini. Sifatnya ke sini. Qamatin tawilatin. Direktur kami kalau dia berdiri itu tinggi gitu. Nah, coba perhatikan. Nah, ini gini yang kedua dah, contohnya. Yang kedua. Tapi sama ya. Mudhafun ilaih juga ya. Hadzal daftaru. Ini adalah daftar. Dzu waraqin musattarin. Nah, ini adalah daftar. Hadza itu sebagai dulu pelajaran yang keberapa itu ya? Yang keempat mungkin. Yang keempat atau yang kelima itu isim isyarah. Hadza disebut isim isyarah. Kalau dia pakai alif lam di sini berarti dia disebut musyarun ilaih. Musyarun ilaih. Musyarun ilaih. Terus ini adalah daftar yang mempunyai kalau zu ini mempunyai lembaran-lembaran yang bergaris. Musattarin itu bergaris. Dari mistaratun penggaris ya, musattarin yang bergaris. Jadi ini isim isyarah, ini musyarun ilaih, kedua-duanya menjadi mubtada. Terus zu ini mudhaf, waraqin mudhafun ilaih. Zu waraqin mudhafun ilaih, dia menjadi khabar. Karena ini khabar, maka dia pakai waw. Waraqin menjadi mudhafun ilaih. Kenapa dia waraqin baris bawah? Karena mudhafun ilaih kan wajib baris bawah. Yang menjadi masalah itu kan yang mudhafnya aja. Ya kan yang jadi hal yang diperhatikan itu mudhafnya. Kalau dia di tempat rafa karena dia khabar maka dia pakai waw. Kalau ini kan naat aja dari waraqin. Jadi hadza daftaru isim isyarah, ad-daftaru musyarun ilaih, du mudhaf, ini isim isyarah musyarun ilaih menjadi mubtada, du waraqin mudhaf, ini mudhafun ilaih, kedua-duanya menjadi khabar. Musattaratin naat dari waraqin. Nah, baiklah. Karena dia sama aja semua contohnya, saya mau sampaikan kepada kalian begini modelnya. Jadi kalian harus hafal nih model ini. Apa itu? Ada namanya istilahnya asmaul khamsah, isim yang 5. Asmaul khamsah, 5 buah isim. Kalau diartikan 5 dan mu'araban, dia itu mu'arab berubah-ubah. Yang 5 itu yang mana? Abun, akhun, hamun, fu, lu. Abun itu artinya bapak, akhun itu artinya saudara, hamun itu artinya paman, fu mempunyai, zu mempunyai. Tapi yang fu ini jarang banget digunain orang. Biasanya yang gunain orang zu aja. Jadi yang menggunakan zu gitu kan. Kayak wow. Zu, aslinya zu. Ya kan aslinya nggak pakai wow sih. Mau dihilangkan aja wawnya. Baiknya dihilangkan aja ya. Baiklah. Fu aja. Fu. Zu. Nanti kalau dia
Tapi nggak apa-apa lah, biarin aja lah begitu. Karena dia pasti rofa di awalnya kan. Kalau di tempat rofa, dia pakai waw. Tempat rofa mesti mubtada atau dia khabar atau dia apa tuh fa'il. Maka abu ini alif ini tambahan aja ya. Biasanya waw itu kalau ada waw mati setelahnya tambahan alif. Alif ziyadah namanya. Alif tambahan aja. Nggak ditulis juga nggak masalah sih sebenarnya. Abu, maka pakai waw dia. Jangan tergoda sama alif ya. Dan kalau udah sama alif ini tambahan aja nih. Dihilangkan alif pun nggak masalah sih. Tapi penulisannya pakai alif biasanya. Yang menjadi titik tolaknya ini apa nih? Oh ini. Jadi kalau dari tempat rofa itu tempatnya mana aja? Seperti mubtada, khobar. Tadi kan di khobar tuh. Kemudian fa'il itu kan jadi fa'il. Pakai abu dia. Abu misalnya. Misalnya ro'a Abu Hurairah. Abu Hurairah melihat. Abu dia. Ro'a Abu Hurairata. Abu Hurairah melihat. Kalau aku melihat Abu Hurairah, ra'aitu aba. Kalau dia nasab, saya melihat Abu Hurairah karena dia jadi maf'ul bih. Ra'aitu Aba Hurairata. Saya melihat Aba Hurairata, bapak. Bapak Abu Hurairah. Tapi kalau dia tempat jar misalnya, marartu bi Abi Hurairata. Marartu, aku berjalan dengan bi. Pakai bi dia. Bi Abi pakai ya dia. Jadi dia di tempat nasab pakai alif, di tempat jar pakai ya. Nah, ini kan berubah-ubah. Di tempat rafa dia pakai waw, di tempat nasab dia pakai alif, di tempat jar pakai ya. Jadi abu di tempat rafa jadi waw. Aku di tempat rafa menjadi aku pakai waw. Hamu di tempat rafa menjadi hamu pakai waw. Fu di tempat rafa menjadi fu pakai waw. Ini waw ini yang benar. Kalau ini waw tambahan aja nih. Waw tulisan aja ya. Ini waw ini yang benar. Fu, zu tempat rafa. Tapi kalau di tempat nasab aba, ba pakai alif. Kho, akho pakai alif. Hama pakai alif. Fa pakai alif. Za. Contoh misalnya zal qarnain. Kenapa ya zal qarnain? Karena dia itu kan ya yang munada. Habis itu dia mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih maka ya harusnya rafa ya. Tapi nggak tahu ya zal qarnain. Dia pakai zal qarnain, mungkin ada sebelumnya ceritanya dia sebagai nasab. Gitu kan? Abi pakai ya, akhi. Ini bukan saudara saya ya. Tapi ini di tempat jar. Ini tempat jar ya, akhi. Harusnya akhi gitu. Kalau pakai ini hami, fi, zi. Nah, nanti di tempat jar pakai ya, di tempat rofa harus hafal nih. Di tempat rofa pakai waw, di tempat nasab pakai alif, di tempat jar pakai ya. Dia ada 5 isim asmaul khamsah tuh. Berapa dia? 5. Harus dihafal. Abun, akhun, hamun, fu, zu. Abun, bapak. Akhun, saudara. Amun, paman. Zu, mempunyai. Fu, mempunyai. Zu, mempunyai. Tapi fu jarang banget digunakan orang. Yang sering digunakan adalah zu. Ini isim. Dia isim. Isim itu artinya apa? Kata benda. Nah, tapi berubah-ubah. Beda dengan isim yang lain. Kalau isim yang lain kan kalau di tempat nasab dia pakai kalau di tempat rafa dia pakai dhammah. Ya kan? Di tempat rafa dia pakai dhammah. Di tempat nasab dia pakai fathah biasanya. Di tempat kasrah dia biasanya pakai baris bawah. Tempat jar biasanya pakai baris bawah, gitu kan? Kalau ini enggak, di tempat rafa dia pakai waw tandanya, walaupun ada domahnya pun di sini, walaupun ada domah tapi tandanya waw. Di tempat rafa dia pakai waw, di tempat nasab dia pakai alif, di tempat jar dia pakai ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham lah. Pokoknya ini asmaul khamsah adalah isim-isim yang istimewa. Makanya dia tersendiri pembahasannya, ada bab tersendiri. Asmaul khamsah beda dia dengan isim-isim yang lain. Kalau isim yang lain di tempat rofa biasanya dia pakai dhammah. Di tempat nasab biasanya dia pakai baris fathah di atas. Di tempat jar biasanya dia pakai baris bawah.
Kalau ini enggak, di tempat rafa dia pakai waw, di tempat nasab dia pakai alif, di tempat jar dia pakai ya. Ya gitu. Yalah, mudah-mudahan pada paham ya. Coba kita kembali ke sini. Pembahasan ini. Jadi Ahmadu ini yang ketiga. Ahmadu talibun zu ilmin wa khuluqin. Ahmad adalah gitu kan. Ahmad adalah siswa. Ahmad mubtada, talibun menjadi khabar. Zu mudhaf, ilmin mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Nah, dia mempunyai ilmu wa khuluqin, dan khuluqin atafnya kepada ilmin. Dia mudhafun ilaih aja. Dia enggak nyambung ke sini dia. Mudhafun ilaih khuluqin. Ya, dan mempunyai akhlak. Ini dia di tempat rafa. Ya, karena dia menjadi mubtada lagi. Oke. Hadal qamisu dzu kumman qasiran. Nanti kalian lanjutkan aja ya. Itulah kira-kira caranya. Terus ini sebenarnya ta'mal misalan zu. Ketikkan zu katanya. Ini. Oh enggak ini wazalika nih. Sama aja semuanya zu. Zu manaratin wahidatin. Sama aja. Jadi ini mengi'rabkan lah ya. Hadzal qamisu isim isyarah musyarrun zu kumman qasiran. Dia punya pergelangan yang pendek. Wa dzaka dzu kumman tawilan. Dia punya pergelangan yang panjang. Ini hadza isim isyarah musyarrun ilaih dzu kummin ya. Dzu kummin mudhaf ilaih menjadi khabar, qasirin na'at di sini. Wa dzalika harusnya zalika nih bukan wa dzaka. Wa dzalika. Tapi ini gaya-gayaan orang Arab wa dzaka aja. Harusnya zalika ya. Wadzaka mubtada, wawnya waw istinaf atau wa ataf ke sini boleh. Zu kummin mudhafun ilaih menjadi khabar, awilin na'at ke sini. Al masjidul ladzi fi hayyina zu manaratin wahidatin. Masjid yang ada di kampung kami, hayyina ini kampung nih, hayyu. Kampung kami zu manaratin yang ada menaranya, mempunyai satu menara yang besar. Mubtada, kemudian allazi menjadi isim mausul, boleh juga jadi khabar. Fi hayyina di negeri kami. Jadi ini khabar boleh, ini gabungan ini boleh jadi khabar. Dzu manarratin, ini mudhafun ilaih wahidatin. Na'at kepada manarratin. Kira-kira begitulah zunya. Di tempat rafa dia menjadi waw. Mudah-mudahan nanti kita ada contohnya zu lagi. Ini tetap aja zu-nya pakai zu khuluqin. Iyalah. Iqra amsilah, contoh, bacalah contoh. Sumahawil jumlatil atiyah mislaha. Kemudian robahlah contoh berikut ke ini. Cuman zu-nya ini pakai ini ya. Pakai apa namanya? Pakai jamak-jamak deh nanti. Coba lihat dulu nih. Hadza talibu dzu khuluqin. Siswa ini mempunyai banyak akhlak. Ini beda dari pembahasan kita tadi ya. Siswa ini mempunyai zu zawa katanya. Zawa zawu jadinya. Seorang siswa itu mempunyai akhlak. Hadza isim isyarat talibu musyarrun ilaih menjadi mubtada, dzu khuluqin mudhafun ilaih menjadi khabar. Zu karena dia mubtada khabar ya. Terus kalau duanya boleh kan? Hadzani at-talibani gitu. Hadzani at-talibani zawa. Wanya panjang ya. Zu zawa zawu. Gitu dia. Kayak ini juga dia. Kayak fi'il juga dia. Ini bentuknya. Hadzani at-talibani zawa khuluqin gitu. Dua-duanya mempunyai khuluqin atau khuluqani boleh juga. Kalau jamaknya haula itulab, siswa-siswa itu zawu khuluqin. Zawu khuluqin. Mereka semua punya akhlak. Kalau perempuan azahid talibatu. Ini adalah siswi. Zatu. Dari zu menjadi zatu. Untuk perempuannya, untuk laki-lakinya zu, untuk perempuannya zatu khuluqin. Hadhihi talibatu zatu khuluqin.
isim isyarah at-talibu musyarun ilaih zatu. Nah ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Zaun jadi zatu. Jadi lain lagi nih perubahannya. Kalau jamak haula it-talibatu zawata khuluqin. Dalam zawata khuluqin. Siswi-siswi ini adalah siswi-siswi semuanya mempunyai akhlak. Ini kalau hadar rajulu, ini adalah siswa zu malin katsirin, ini adalah seorang laki-laki, dia mempunyai harta yang banyak. Hadza isim isyarah rajulun, hadza rajulu musyarun ilaih menjadi mubtada, zu malin mudhafun ilaih menjadi khabar, katsirin na'at kemalin. Terus nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya tulis apa? 3-nya tulis apa? Ya apa ini? Mungkin ke sini perginya. Misalnya nih. Ini hadzal rajulu dzu malin katsirin. Kalau ini banyak laki-laki, berarti haula irrijalu zau malin katsirin. Kalau ini perempuannya hazihil imra'atu gitu. Hazihil imra'atu zata malin katsirin. Itu di sini ya. Kalian buat sendiri, pikirin ya. Contoh aja nih. 1 2 3 4. Adkhil la'alla. Ini la'alla, kembali lagi ke la'alla ya. Kemarin pelajaran kalian itu apa? Anna, inna, ka'anna, lakinna, la'ala, laita. Gitu kan? Adkhil la'alla ala jumalil atiyah. Masukkan la'ala atas kalimat berikut. Ilman, ketahuilah bi anna la'alla, sesungguhnya Allah itu min akhawati inna. Dia adalah saudara-saudara inna. Tadi kemarin saya jelasin. Saudara inna itu ada 6. Inna, anna, lakinna, lakin, ka'anna, laita, la'al. Allah masuk ya. Huwa bi khairin. La'allahu, kalau huwa, kalau la'allahu bi khairin. Kalau huwa mah. Kalau sini hum, la'allahum bi khairin. Huwa, huma, hum, hiyaha. Itu belajarnya. Kalau huwa, la'allahu bi khairin. Kalau hum, la'allahum bi khairin. Kalau hiya, la'allaha bi khairin. Kalau hunna, la'allahunna bi khairin. Kalau anta, la'allaka bi khairin. Begitu semua ya. La'alla adalah semoga yang mungkin akan terwujud. Iqra misalain, bacalah 2 contoh, summa akmil jumalil atiyah, kemudian sempurnakanlah kalimat berikut dengan meletakkan ghalin atau ghaliyatun. Ghalin itu aslinya ghaliyun ya, aslinya ghaliyun. Jadi ghalin, hilangkan ya-nya. Ghaliyun menjadi ghalin, au ghaliyatun, atau ini muzakkar, ini muannas. Bi amakinil khaliyah, dari tempat yang kosong. Adzal qalamu ghalin. Aslinya ghaliyun ya kan? Ghaliyun aslinya. Kalau B, hadhihi sa'atu ghaliyatun. Al-Ka'batul ini pulpen ini mahal. Jam ini mahal. Ini kan muannas muzakkar aja nih, pelajaran yang lama. Al-Kutubul Arabiyyatu, buku bahasa Arab itu gimana? Ini kan muannas, al-kutubu ini jadi dianggap apa? Muzakkar atau muannas? Dianggap muannas ya. Karena dia disamakan dengan hazihi ya. Jadi al-kutubul arabiyyatu ghaliyatun fi baladina. Buku, kalian mesti ingat ya, jamak taksir itu dikembalikan kepada hazihi. Hadza kitabun, hadzani kitabani, hazihi kutubun. Ingat enggak? Ingat aja lah ya pelajarannya dulu. Pura-pura ingat aja lah kalau begitu. Hadza, belajarnya hadza kitabun. Ini buku.
Hadani kitabani. Ini 2 buku. Kalau jamaknya kutubun kan, hazihi kutubun. Kembali kepada hazihi. Berarti al-kutubul arabiyah berarti dia hazihi. Hazihi berarti muannas, berarti ghaliyatun. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Jadi dilihat bukan ininya tapi ini yang pertama. Karena ini hanya sifat dari ini. Na'at lah. Hadzal kitabu rakhisun wa zaka. Ini buku yang zaka ini zalika asal katanya. Ini gaya-gayaan orang Arab nih. Hadzal kitabu, ini buku. Rakhisun, ini bukunya murah. Wa zalika, dan itunya apa? Buka wa dzalikal kitabu, wa dzalikal kitabu, dan itu buku itu ghaliyatun. Buku ini murah dan buku itu mahal. Gitu aja lah, kitabu aja lah. Gitu. Hadzal mu'jamu bi mi'ati riyal. Kamus itu 100 rial. 100 rial itu ghali atau murah? Murah. Ghaliyun. Huwa ghaliyun. Mahal ya, murah pula. Ghaliyun mahal. Huwa ghaliyun. Mahal. Dahlah kalian tulis di sini. Anggap ghaliyun atau wadzalika rakhisun wadzalika. Dan itu murah kan udah tuh. Ini susahnya. Mereka dia tadi kayak saja wadzalika kitabu ghaliyun. Iqra misalain. Baca dua contoh, sumakra jumalil atiyah. Kemudian baca pula kalimat-kalimat berikut. Ba'da zalika uktub has. Setelah itu tulis kitabatil a'dad, dengan menuliskan bilangan-bilangan yang waridah yang datang fiha bil huruf, dengan huruf 100, mi'atun mi'atu rajulin. Kalau perempuan mi'atu imra'atin. Sama aja ya, mau laki mau perempuan. Ini dianggap bukan perempuan bukan laki-laki ini ya. Ini nama bilangan, jadi ya nggak dianggap-anggap, biasa aja. 1000 alfu rajulin. Kalau 1000 perempuan, alfu imra'atin. Ini kan mudhaf-mudhafun ilaih. Hadza telefonu bi alfu rialin. Gampang sekali. Indi alfu dolarin. Aku punya 1000 dolar. Punya tuh 1000 dolar itu berapa? 10 juta. Fi hadzal kitabu mi'atu safhatin. Di dalam kitab ini ada 100 lembar. Ini cuma nambah-nambah, cuman mi'ah gitu doang. Gampang betul. Kawin jumalan. Gabungkanlah kalimat-kalimat mustakmilan kalimatil aliyah dengan menggunakan kalimat berikut. Jadi ini ada buat kalimat. Kemudian masukkan kata ini, zakiyun. Misalnya hadza talibun zakiyun. Ini adalah siswa yang cerdas. Misalnya indi mi'atu dolarin. Gitu. Begitu aja bikin kalimat sih. Kalimat baru al-kalimatul jadidatu. Kalimat yang baru zakiyun, zakiyani, azkiya jamaknya. Jamaknya cerdas-cerdas. Ghabiyun, bodoh. Ghabiyani, aghbiya. Bodoh-bodoh. Khuluqun, khuluqani, akhlaqun. Jamaknya apa? Akhlaqun. Khuluqani, akhlak ini. Khuluqani, akhlaqun. Mi'atun 100, alfun 1000, rubiyatun rupiah. Rupiah. Mutazawwijun, punya pasangan. Azabun, jomblo, bujangan. Jim, azabun, azabani, azabun, jomblo. Yahudiyun, satu orang Yahudi. Yahudiyani, 2 orang Yahudi. Yahudun, Yahudi. Mu'jamun, kamus. Mu'jamani, ma'ajim, jamaknya kamus.
dolar, 1 dolar. Dolar, dolarun, dolarani, dolarat, dolar. Safhatun, 1 lembar. Safhatun, safhatani, safhat. Lembaran-lembaran. Najihun, orang yang sukses. Najihun, najihani, najihuna, orang-orang yang sukses. Waliun, walin, mahal. Kumma, akmamun. Kumma itu apa? Lengan. Akmamun, lengan-lengan. Kumma, kummun, lengan. Kummun, kummani, akmamun, lengan-lengan. Baik, nanti pelajaran yang kedua lagi. Alhamdulillah pelajaran yang ini sudah selesai. Hanya sedikit latihan saja dan tambahan yang perlu dihafal tadi yang ini ya. Hafalan itu apa nih? Dihafal nih. Hafal Asmaul Khamsah. Ini ada pelajaran tersendiri nih. Cuman contohnya di buku tidak memadai. Bisa sudah contohkan kan? Kalau dia di tempat rofa, misalnya dia sebagai fa'il. Misalnya, ro'a Abu Hurairah. Abu Hurairah melihat. Abu Hurairah kan jadi fa'il tuh. Apa? Ro'a Abu Hurairah. Misalnya, apa dilihatnya? Syajaratan. Dia melihat pohon. Maka Abu Hurairah menjadi fa'il. Maka dia pakai waw. Kalau dia yang dilihat misalnya. Ro'a Ahmadu Aba Hurairah. Ahmad melihat Abu Hurairah. Kalau pakai huruf jar dia misalnya marartu, aku berjalan bi abi Hurairah. Aku berjalan dengan Abu Hurairah. Gitu kan, tapi pakai ya dia. Ya, kayak gila begitulah contohnya. Ya kan, tempat rafa, tempat nasab, tempat jar. Cuman di buku tidak banyak contoh, cuma dikasih zu aja. Zu itu pun mudhaf-mudhafun ilaih aja dikasih, yang lain tak dikasih. Cuman mudhaf-mudhafun ilaih, habis itu dia jadikan muannas dan muzakkar, habis itu 1, 2 dan 3-nya dijelasin sama dia. Yang lain tak jelasin, model saya menjelaskan ini. Tapi ini wajib dihafal. Abun, akhun, hamun, fu, zu. Kalau tempat rafa, abu, aku, amu, fu, zu. Tempat nasab, aba, akho, hama, fa, za. Tempat jar, abi, akhi, ami, fi, zi. Nanti beda dia nanti dengan fi apa ya? Fi huruf jar beda nanti. Peletakannya pasti beda nanti. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.